Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Hari ini kita akan membahas mengenai produk-produk pembiayaan bank syariah, yang mana video ini adalah video penyampaian terakhir saya untuk semester ini. Nah, dan nantinya materi ini akan menjadi bahan ujian saudara di akhir semester. Semoga dengan materi terakhir ini bisa menjadi lebih paham mengenai lembaga keuangan syariah yang telah kita pelajari selama satu semester ini melalui media digital YouTube, dan semoga bisa menambah minat serta menambah pengetahuan saudara di dunia keuangan syariah. Nah, sebelum kita memulai pembahasan kita pada hari ini, kita buka dulu bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita membahas tentang lembaga keuangan syariah, kita akan mengenal dulu salah satu bentuk usaha atau salah satu bentuk lini bisnis dari perbankan atau lembaga keuangan syariah adalah kredit. Nah, kredit adalah pengertian yang sudah saya cantumkan dalam slide tersebut. Nah, kredit di sini seperti yang sudah saudara ketahui, yaitu adalah proses atau transaksi model kegiatan yang mana perbankan menyediakan uang, kemudian dia juga akan menyediakan skema tagihan dan akan menyediakan skema suku bunga yang nantinya akan menjadi kewajiban debitur, artinya menjadi kewajiban nasabah ketika dirinya atau nasabah mengajukan hutang ke perbankan, dan itu akan diikat dalam sebuah akad kredit di depan, dan ada jangka waktu atau proses yang harus dijalani oleh debitur selama proses peminjaman kredit atau peminjaman dana. Jenis kredit itu dibagikan atau dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan manfaatnya. Yang pertama, kredit adalah untuk modal kerja. Membiayai apa? Membiayai piutang. Lalu piutang mana yang harus dibiayai? Nah, ketika saudara menjual barang tidak dalam bentuk tunai atau pembayaran dengan model dibayarkan nantinya, dan itu akan dicatat sebagai piutang. Nah, kalau banyak piutang yang beredar sementara saudara tidak punya fresh money atau tidak punya modal, maka saudara membutuhkan bantuan modal kerja. Nah, salah satunya adalah mengajukan pinjaman ke perbankan. Kemudian untuk menambah jumlah persediaan. Nah, sudah dimengerti ya persediaan, karena kalau kita akan jualan pasti kita membutuhkan persediaan. Kalau kita tidak mempunyai dana untuk membeli jumlah persediaan, maka pengajuannya melalui skema kredit, atau yang terakhir selanjutnya adalah biaya operasional. Sebenarnya sangat fatal ketika kita untuk membiayai kegiatan operasional kita menggantungkan kepada perbankan. Karena apa? Kalau dalam kondisi pandemi saat ini yang mana tidak bisa kita ramalkan beberapa tahun sebelumnya, kalau dari kegiatan operasional saja masih ditopang oleh kredit, maka ketika operasional sekarang menjadi membengkak karena perputaran cash flow tidak lancar, artinya kita tidak bisa membayar operasionalnya. Dengan kata lain, kita tidak bisa membayar gaji karyawan, tidak bisa membeli bahan bakunya, tidak bisa membiayai kegiatan sehari-harinya. Itu menjadi fatal. Nah, tapi ya kita kembalikan lagi kepada pemilik bisnis atau personal. Kemudian untuk kredit investasi. Untuk apa kita mengajukan kredit kok untuk investasi? Yaitu salah satunya untuk membeli aktiva tetap. Aktiva tetap atau misalkan untuk membeli bangunan atau untuk membeli kendaraan operasional. Nah, itu juga bisa kita beli melalui skema hutang, asal
rate-nya tidak fluktuatif. Ketika rate itu fluktuatif atau naik turun untuk skema KPR, maka kita harus hitung juga dengan cash flow kita. Apakah untuk tahun yang akan datang cash flow kita itu bisa membayar bunga dari yang diberikan oleh perbankan. Nah, yang terakhir jenis kredit untuk konsumtif, yaitu untuk membiayai barang-barang konsumtif. Yang mana ini tidak saya rekomendasikan. Karena apa? Ya buat apa gitu loh. Misalkan kita akan membeli sebuah handphone terbaru, iPhone 12 Pro misalkan. Nah, perlu nggak gitu loh? Ataukah hanya untuk menutupi lifestyle? Nah, kalau lifestyle itu kita ikutin terus, maka tidak akan ada habisnya gitu. Jadi konsumtif itu sangat tidak disarankan, karena untuk kebutuhan tersier ya seharusnya itu harus dari dana yang tidak terpakai atau nganggur, karena ya akan membebankan kebutuhan pokok kita. Kita mendahulukan lifestyle tapi kita menomorduakan kebutuhan pokok, yaitu makan dan sandang misalkan. Berdasarkan jangka waktu itu macam-macam. Ada yang jangka pendek, menengah sampai panjang. Nah, itu sudah saya bagi ke bedakan dari yang pendek sampai panjang. Jadi kalau saat ini saudara mempunyai pinjaman, masuk manakah pinjaman saudara itu? Apakah masuk dalam golongan yang 1 tahun atau mungkin di atas 3 tahun? Nah, contohnya kalau yang untuk di atas 3 tahun, 10 tahun ke atas ya pasti untuk membeli KPR dan sebagainya. Nah, jadi ya tolong ketika nanti saudara akan mengajukan pinjaman, sesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai untuk kebutuhan gaya hidup, makan dan sebagainya saudara harus berhutang, karena ya sangat fatal kalau tidak bisa membayarnya, karena saudara akan dibayangi oleh denda yang akan bertambah dengan seiring saudara menunggak pembayaran. Berdasarkan sifat kredit dibagi menjadi 2, yaitu kredit langsung dan tidak langsung. Untuk kredit langsung yaitu adalah contohnya untuk kredit modal kerja atau KMK. Nah, jadi langsung dapat manfaatnya gitu loh. Artinya ya ketika saudara membutuhkan, maka akan langsung terrealisasi gitu loh. Langsung kelihatan wujud kreditnya. Kalau non cash loan atau kredit tak langsung, jadi tidak berupa dalam bentuk uang atau modal kerja, tapi dalam bentuk jaminan. Contohnya bank garansi atau letter of credit. Apa itu bank garansi atau LC atau letter of credit? Nah, nanti di slide selanjutnya kita bahas mengenai bank garansi dan letter of credit. Tentang pembiayaan, about finance itu dibagi menjadi 4 bagian produk yang semuanya akan menjadi sebuah produk. Jadi di sini ada beberapa regulasi-regulasi mengenai dari PSAK Syariah sampai fatwa dari MUI itu bertransformasi menjadi sebuah produk. Jadi kalau produk yang ditawarkan oleh lembaga syariah atau sekarang dikenal dengan Bank Syariah Indonesia, yaitu transformasi dari beberapa perbankan syariah, produk yang mereka jual adalah hasil brainstorming atau gabungan beberapa regulasi yang sudah disahkan. Jadi tidak perlu khawatir ketika saudara membeli produk perbankan dari misalkan BSI, itu sudah melalui beberapa regulasi dan diawasi oleh MUI atau DSN. Untuk pembiayaan modal kerja, ya contohnya ketika akan membiayai aktiva lancar perusahaan atau untuk membeli bahan baku. Misalkan saudara akan membuka toko kelontong tetapi kekurangan modal kerja.
ya saudara hitung dulu berapa tingkat kebutuhan dan sesuaikan dengan jumlah pinjaman. Nah, ketika sesuai dengan jumlah pinjaman yang akan diajukan, sesuaikan dengan jaminan yang akan saudara berikan ke perbankan. Misalkan membutuhkan dana 100 juta, sesuaikan dengan jaminannya. Misalkan jaminannya harus di atas plafon yang saudara ajukan. Mengajukan 100 juta bisa dengan jaminan BPKB misalkan. Ya BPKB-nya misalkan mobil ya minimal di atas harga atau di atas plafon. Yang nantinya pun juga akan dihitung lagi oleh analis apakah BPKB saudara itu nilainya masuk dari jumlah pengajuan yang saudara ajukan, atau sertifikat SHM tanah atau SHM tanah dan bangunan. Untuk pembiayaan investasi itu pengertiannya itu seperti yang saya sampaikan, macam-macam. Jadi investasi itu bisa untuk saudara membuat proyek baru, beli mesin-mesin, atau untuk membuat bangunan, atau untuk memperluas atau renovasi dari bangunan atau kegiatan usaha yang sudah berjalan. Jadi ya sekali lagi investasi di sini harus disesuaikan dengan rencana jangka panjang perusahaan. Jangan sampai ketika mengajukan dan untuk kegiatan investasi ternyata ke depan dalam forecasting bisnisnya menjadi tidak sinkron. Nah, tapi kalau untuk pertanyaan gimana Pak untuk pengajuan beberapa tahun yang lalu terjadi pandemi pada saat ini, ya ini tidak bisa diramalkan karena adalah kondisi force majeure. Jadi tidak bisa kita ramalkan. Jadi ya banyak perusahaan yang mengajukan skema restrukturisasi kredit di perbankan karena ya mereka akan mencoba bertahan dengan merestrukturisasi hutangnya, yaitu dengan cara menambah jumlah tahun atau tenor kreditnya atau pengajuan penurunan suku bunga. Impact-nya angsuran per bulan dari perusahaan atau debitur ke perbankan akan menjadi berkurang, atau kalau dulu di awal pandemi itu ada itu apa namanya libur, bayarnya itu libur, jadi ada kalau tax itu namanya tax holiday, kalau dulu ada saya lupa, jadi itu kita istirahat tidak membayar sepeser pun karena kita ada keringanan oleh perbankan. Nah, itu adalah contoh dan salah satu resikonya. Kemudian untuk pembiayaan konsumtif, nah itu salah satunya untuk beli kendaraan pribadi karena ya mungkin panas oleh tetangga yang ganti mobil, saudara serta-merta mengajukan pinjaman untuk menambah atau mengganti mobilnya dengan yang lebih baik. Yang dulunya saudara cuma naik Vario karena tetangganya itu mempunyai Honda Brio, maka saudara tidak mau kalah untuk mengganti menjadi Mobilio. Nah, jadi ya ini salah satu konsumtif yang tidak memperhitungkan asas manfaat hanya untuk mencukupi kebutuhan gaya hidup. Atau untuk membeli alat-alat rumah tangga, misalkan saudara akan membeli TV, perabotan dan sebagainya itu. Jadi ya kalau memang tidak perlu dan tidak bisa membayar ya jangan berani-beraninya mengajukan pinjaman gitu loh. Kalau TV di rumah masih bagus, laptop di rumah masih bagus dan masih bisa digunakan dan memang tidak diperlukan, ya buat apa saudara mengupgrade apa namanya barang-barang yang sudah ada gitu dan sebagainya ya. Yang selanjutnya adalah pembiayaan sindikasi. Jadi sindikasi itu adalah contoh
pembiayaan bersama terhadap suatu objek pembiayaan oleh beberapa lembaga biayaan, baik pembiayaan jangka pendek atau menengah. Jadi ini ceritanya ketika perusahaan itu utangnya itu di berbagai tempat. Misalkan untuk membiayai proyek pembuatan gedung baru, perusahaan tidak mengajukan pinjaman di satu bank. Misalkan untuk membiayai gedung A, itu dananya dari misalkan Bank BCA. Cair dari Bank BCA, kemudian pencairan dari Bank Mandiri, Danamon dan sebagainya. Jadi gabungan dari pembiayaan terhadap suatu objek itu namanya sindikasi. Nah, apakah ini ada banyak perusahaan yang melakukan pembiayaan sindikasi karena jumlah kebutuhan yang terlampau besar dan tidak bisa dicukupi hanya dari satu perbankan atau pembiayaan, karena ya dari pihak perbankan pun juga terlalu berisiko. Kalau membiayai satu proyek misalkan 1 triliun, perusahaan membiayai bank membiayai 1 triliun, kalau 1 triliun itu nanti itu proyeknya mangkrak atau bangkrut, ya berarti bank akan kerugian sejumlah 1 triliun. Makanya high return juga, jadi profitnya akan tercapai, tetapi ketika terjadi force majeure atau gagal bayar, maka potensi kerugian dari perbankan pun juga sama besarnya. Maka ketika perbankan mengetahui alasan pengajuan pembiayaan, dia akan menyesuaikan dengan jumlah limit kredit yang akan diberikan. Kemudian untuk jenis pembiayaan sindikasi itu menjadi 3, yaitu sindikasi murni, yaitu calon nasabah mengajukan permohonan, atau club deal, yaitu calon nasabah mengajukan permohonannya ke beberapa pembiayaan. Jadi kalau sindikasi itu yang murni itu cuman ngajuin ke satu tempat, tetapi dengan berbagai macam produk. Ya, kemudian kalau club deal yaitu ngajuinnya cuma tidak di satu bank saja, tapi di banyak bank. Kemudian yang terakhir adalah kombinasi antara sindikasi dan club deal. Ya, kombinasi dari satu bank tapi dengan berbagai macam produk. Kemudian club deal di berbagai macam bank, jadi gabungan. Oke, lanjut ya. Kemudian membahas mengenai letter of credit seperti yang tadi disampaikan di awal, yaitu termasuk dalam non cash loan atau kegiatan pembiayaan tidak langsung. Jadi letter of credit itu adalah janji bank untuk membayar eksportir atas nama importir. Jadi itu adalah bentuknya surat. Misalkan kita itu mau ekspor barang gitu loh, ekspor barang ke negara luar, tapi yang menjadi jaminan pembayaran itu bukan yang mengesahkan itu adalah LC, L of C-nya. Jadi ketika Amir mau jual barang ke Cina, itu model pembayaran yang diterima oleh Amir itu adalah L of C dari pembeli di Cina. Jadi L of C ini nanti bisa dicairkan oleh Amir ketika barang yang diterima oleh pembeli di Cina sudah dinyatakan oke, maka LOC yang diterima oleh Amir itu baru bisa dicairkan perbankan. Jadi bank di sini memberikan keamanan bagi importir atau eksportir. Jadi sama-sama tenang gitu loh.
dari pihak penjual atau pembeli itu tidak ada yang dirugikan. Jadi ketika nanti pembeli dari Cina itu mengatakan tidak sesuai, maka LOC yang diterima oleh Amir itu juga tidak bisa dicairkan, dan barang yang dikirim oleh Amir bisa dikembalikan karena sudah masuk dalam isi di LOC. Jadi sama-sama untung lah. Jadi seperti marketplace gitu modelnya. Saudara membayar dan orang menjual, tapi penjual dalam marketplace tidak bisa menerima uang. Jadi kalau istilah sekarang itu namanya rekber atau rekening bersama. Ini praktek penerbitannya aturan-aturan juga sudah diatur dalam syariah. Jadi ya memang terdapat pro kontra, tapi ya kita kembalikan lagi dari segi manfaat. Kalau memang itu bermanfaat dan itu aman dalam proses transaksi, ya kenapa tidak? Karena memang banyak yang membungkus sesuatu itu menjadi sesuatu yang tidak boleh karena untuk kepentingan sesuatu. Tapi kalau memang itu mendatangkan manfaat dan itu bertujuan untuk kemaslahatan umat, ya why not gitu loh. Nah baik, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih atas atensi yang sudah saudara berikan dari materi yang telah saya sampaikan. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu bagi saudara mengenai dunia perbankan, baik itu kredit ataupun non-kredit. Dan saya ucapkan selamat mengerjakan ujian akhir semester saudara. Semoga dapat mendapatkan nilai yang terbaik di akhir semester. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.